Jagoan Beijing mundur, Li Ka-shing juga jual saham. Apa yang mereka lihat? Investasi semakin mencari cara untuk keluar dari China. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda tidak punya nyali untuk meninggalkan China hari ini, sebaiknya Anda mengucapkan selamat tinggal pada seluruh dunia besok. Hal ini memberikan gambaran yang cukup suram bagi masa depan perekonomian China. Kai Qingquan, seorang komentator independen, berbagi di media sosial tentang temannya dari Denmark yang bekerja di Siemens, konglomerat teknologi multinasional Jerman, yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Shanghai. Tujuannya adalah untuk melepas Siemens cabang Lingang kepada perusahaan milik negara China, sehingga membuka peluang bagi Siemens untuk sepenuhnya keluar dari China. Langkah ini menyeret seluruh jaringan pemasok, yang totalnya berjumlah 8 perusahaan asing, karena Siemens menerapkan aturan ketat yang melarang pertukaran suku cadang dari pemasok lokal China. Jadi, dengan bergabungnya Siemens, bukan hanya mereka yang akan hengkang, namun juga seluruh rantai bisnis internasional. Teman Kai menunjukkan bahwa Siemens telah terlibat dalam perdagangan di China selama hampir 4 dekade, sangat akrab dengan penguasa-penguasa besar di China, dan hampir memonopoli kontrak-kontrak pemerintah China sebelum menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan Jerman lainnya. Diputuskannya untuk memutuskan hubungan dengan China, bagi mitra Eropa yang sudah lama menjalin hubungan dengan Beijing, terdapat beberapa alasan yang menonjol: lockdown di Shanghai pada tahun 2022, dan perubahan politik global setelah konflik Rusia-Ukraina, dan konflik Israel-Hamas. Komunikasi dengan pejabat pemerintah China telah menemui jalan buntu. Ditambah lagi, ada ancaman yang mengancam, jika Anda tidak meninggalkan China sekarang, Anda akan mempertaruhkan segalanya. Hal ini membuat Siemens bertekad untuk segera keluar, konsekuensinya sangat buruk. Menurut pandangan Kai, situasinya dahulu adalah begini, Siemens biasa mengirimkan produknya langsung dari pelabuhan Yangsan. Dulu, jalan menuju pelabuhan dipenuhi truk, dan dermaga dipenuhi kontainer setinggi langit sejauh yang Anda bisa lihat. Sekarang, Anda tidak akan menemukan satu truk pun di jalan tersebut, halaman kontainer benar-benar kosong, dan pelabuhan Yangsan tampak seperti kota hantu tanpa aktivitas. Ditambah lagi, teman Kai dalam perjalanannya dari Copenhagen, Denmark, ke Shanghai dengan singgah di Belanda, melihat bahwa penerbangan dari Belanda penuh sesak dengan orang-orang China. Para penumpang ini terbang dari Kanada, Amerika Serikat, dan wilayah Eropa lainnya, terpaksa menyambung melalui Belanda karena banyak negara menghindari penerbangan langsung ke China. Tampaknya para pimpinan perusahaan menghindari transaksi apapun dengan Beijing. Pekan lalu, yang ramai dibicarakan adalah tentang miliarder Li Ka-shing yang menguangkan properti di Shanghai, Kaohsiung Lingyu, menarik perhatian semua orang. Terletak di Putuo Zhenru, salah satu dari 4 kecamatan di Shanghai, Kaohsiung Lingyu terletak hanya 400 meter jalan kaki dari kereta bawah tanah, dengan jalan komersial yang ramai tepat di bawahnya. Peluncurannya 5 tahun lalu sukses besar, dengan tingkat berlangganan sebesar 106%. Pada tanggal 14 Maret tahun ini, Kaohsiung Lingyu meluncurkan 73 rumah baru dengan penawaran mulai dari 83 meter persegi 2 kamar tidur hingga 160 meter persegi 4 kamar tidur, dengan harga seperti 5 tahun lalu sekitar 90.000 yuan, atau sekitar $12.000 AS per meter persegi, bahkan lebih murah dari harga jual kembali di sekitarnya. Media lokal melaporkan bahwa 73 rumah baru di Kaohsiung Lingyu akan dilepas dengan diskon 15%. Hal ini dengan cepat menjadi topik hangat online. Li Ka-shing mempunyai reputasi sebagai orang yang bergerak cepat. Sebelum pemimpin PKC Xi Jinping memulai gebrakannya terhadap para orang kaya untuk mendistribusikan kembali kekayaan pada tahun 2018, Li telah mengalihkan aset utamanya dari China ke Barat. Belum lama ini, Li memangkas harga rumah baru sebesar 30% di Hong Kong Seaside Station. Tepat setelah itu, Undang-Undang Pasal 23 buru-buru disahkan, mengisyaratkan bahwa investasi asing mungkin akan mempercepat langkah keluar mereka, sehingga menambah luka pada perjuangan ekonomi Hong Kong. Ada perbincangan di ranah media swasta bahwa setelah Li Ka-shing menjual Seaside Station, pasar real estate di Hong Kong mengalami penurunan tajam. Dan sekarang, dengan Cheng Kong Holding, salah satu konglomerat multinasional terkemuka di Hong Kong yang didirikan oleh Li Ka-shing, melepas permata mahkotanya di Shanghai dengan harga murah, kami tiba-tiba ingin tahu, apakah kali ini mereka telah memprediksi sesuatu lagi?